Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan mengenai aktiva tetap. Apa itu aktiva tetap? Adalah kekayaan perusahaan yang apabila digunakan umur manfaatnya atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Nah, contohnya seperti gedung, kendaraan, peralatan, tanah. Nah, semua aktiva tetap selain tanah, kalau dipakai nilainya akan susut, akan berkurang. Nah, sekarang bagaimana cara mengurangi atau menyusutkan aktiva tetap itu? Ada beberapa metode ya. Jadi yang akan kita pelajari hanya ada 4 metode dari 6 metode. Nanti kalian di kelas 11 akan belajar secara khusus apa itu aktiva tetap ya, atau fixed asset. Nah, contohnya ini misalnya harga perolehan itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan aktiva tetap tersebut sampai siap untuk kita gunakan. Harga perolehan itu tidak identik, tidak sama dengan harga beli. Jadi kalau misalnya sebuah kendaraan, harga perolehannya itu terdiri dari harga belinya ditambah biaya balik namanya, ditambah untuk mengurus STNK-nya ya, ditambah pajak kendaraan bermotornya. Nah, itu harga perolehan. Umur ekonomis itu atau umur manfaat adalah usia yang digunakan ya. Jadi aktiva tetap selain tanah kalau dipakai pasti akan mengalami suatu kerusakan. Jadi bisa kita taksir umur manfaatnya, umur ekonomisnya itu berapa tahun. Nilai sisa atau nilai residu. Jadi kalau aktiva tetap dipakai setelah mengalami kerusakan ya, aktiva tetap tersebut masih mempunyai nilai. Nah, nilai yang ada pada saat aktiva tetap itu sudah rusak namanya adalah nilai sisa atau nilai residu. Contoh misalnya sebuah gedung ditaksir umur ekonomisnya 20 tahun, setelah digunakan selama 20 tahun gedung tersebut sudah rusak, nggak bisa dipakai lagi. Walaupun sudah rusak nggak bisa dipakai lagi, gedung itu masih mempunyai nilai sisa atau nilai residu ya, kan masih ada gentengnya, masih ada temboknya, mungkin masih ada kusennya yang belum rusak, itu bisa dijual dan laku. Nah, itulah yang disebut dengan nilai sisa atau nilai yang ada ketika aktiva tetap itu sudah nggak bisa dipakai lagi. Nah, sekarang bagaimana untuk menyusutkan, untuk mengurangi aktiva tetap itu? Ada 4 metode. Yang pertama adalah metode garis lurus atau straight line methods ya. Jadi dikatakan metode garis lurus karena besarnya penyusutan setiap tahunnya nanti akan sama. Nah, kalau secara manual rumusnya adalah harga perolehan ya, harga perolehannya itu adalah 32 juta dikurangi nilai sisa, nilai sisanya 2 juta dibagi umur ekonomis. Jadi 32 dikurangi 2, 30 juta dibagi 4, jadi 7 juta 500. Nah, ini bisa dikerjakan dengan mudah ya, pakai spreadsheet dengan ada rumusnya. Jadi sama dengan SLN. Nah, tuh, udah keluar SLN, klik 2 kali. Di sini adalah cost. Cost itu adalah harga perolehan. Solvage ini adalah nilai sisanya
life adalah umur ekonomisnya. Jadi tinggal kamu klik cost-nya ya, harga perolehannya, terus diklik salvage-nya ya, atau nilai sisanya, terus diklik life-nya atau umur ekonomisnya. Nah, karena nanti ini akan di copy ke bawah supaya data ini tidak bergeser, seperti biasa diabsolutkan atau dikunci ya, dengan memberi tanda dolar pada alamat selnya seperti ini, pada alamat selnya. Jadi diabsolutkan secara mutlak. Nah, ini kan supaya indah ya, ini kan pakai currency. Jadi untuk menampilkan simbol rupiah bisa currency, bisa accounting ya, tapi yang tampilannya bagus itu menggunakan accounting. Nah, seperti itu. Kemudian di copy ke bawah. Nah, dikatakan metode garis lurus karena besarnya penyusutan setiap tahunnya itu sama. Ada beban penyusutan, ada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu merupakan penjumlahan ya, atau penumpukan dari beban penyusutan. Jadi penyusutan tahun pertama itu 7.500.000, tahun kedua, ketiga, keempat juga sama. Tapi kalau akumulasi itu semakin tahun jumlahnya semakin tambah besar. Jadi berapa akumulasi tahun pertama sama dengan beban penyusutannya. Nah, rumus dari akumulasi penyusutan kedua adalah akumulasi penyusutan pertama tahun pertama ditambah beban penyusutan tahun kedua. Kemudian tahun ketiga ya akumulasi penyusutan tahun kedua ditambah dengan beban penyusutan tahun ketiga. Tahun keempat berarti akumulasi tahun ketiga ini ditambah beban penyusutan tahun keempat. Jadi akumulasi itu semakin tahun jumlahnya semakin bertambah, karena akumulasi sendiri itu artinya adalah penambahan atau penjumlahan atau penumpukan. Jadi semakin lama semakin besar, semakin banyak. Jadi kalau kamu nanti menghitung akumulasi penyusutan kemudian besarnya penyusutan setiap semakin tahun semakin berkurang atau sama, berarti ada yang salah. Nah, nilai buku itu apa? Nilai buku itu nilai yang ada pada saat ini. Kita tahu bahwa tadi aktiva tetap selain tanah kalau dipakai nilainya akan berkurang. Jadi nilainya itu akan berkurang. Nilai yang ada pada saat ini itu adalah namanya nilai buku. Rumusnya adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Maaf, tadi underscore nih. Dikurangi akumulasi penyusutan. Ya, kemudian kamu copy ke bawah. Nah, betul apabila nilai buku pada tahun terakhir, pada tahun keempat itu menunjukkan nilai sisanya, nilai residunya. Tadi nilai sisa, nilai residu adalah nilai yang ada pada saat aktiva tetap itu umur ekonomisnya sudah habis atau sudah rusak ya. Jadi kalau umur ekonomisnya habis, kita perkirakan aktiva tetap itu sudah rusak. Nah, ini untuk metode garis lurus. Dikatakan metode garis lurus karena besarnya penyusutan setiap tahunnya itu sama. Kemudian yang kedua yaitu ada metode saldo menurun atau sum of the decrease method ya. Terus ininya sama ya. Jadi sama dengan kalau tadi SLN nanti SYD itu udah tampil, klik 2 kali SYD. Nah, di sini cost. Nah, tadi cost apa tadi? Harga perolehan
salvage itu adalah nilai sisa atau nilai residu. Life itu adalah umur ekonomis. Ini per itu period ya, period itu tahun pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Jadi nanti tinggal tadi adalah cost, harga perolehannya, kemudian salvage-nya ya, kemudian umur ekonomisnya, kemudian period. Nah, periode itu datanya ada di sini. Kamu klik ini. Ya, terus dikunci sama seperti tadi dengan memberikan tanda dolar. Tapi kalau ini tidak semua yang period ya, yang periodenya jangan kamu kunci, jangan kamu absolutkan ya. Kalau sudah, enter. Ini pakai accounting aja ya, pakai currency lebih bagus. Nah, kalau sudah tinggal di copy. Akumulasi penyusutan caranya sama seperti metode yang sebelumnya ya. Akumulasi penyusutan tahun kedua adalah akumulasi penyusutan pertama ditambah beban penyusutan tahun kedua. Kemudian tinggal di copy. Nilai buku ya, tadi rumusnya adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan ya. Terus nah, dikatakan metode saldo menurun karena besarnya beban penyusutannya ini setiap tahunnya semakin lama itu semakin berkurang, semakin lama itu semakin menurun jumlahnya ya kan. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan soal dengan metode saldo menurun, kemudian hasilnya antara periode pertama kedua misalnya sama ya atau lebih besar, pasti salah ya, pasti salah. Nah, ini juga kalau manual ada rumusnya ya. Rumusnya itu adalah angka tahun terbalik. Jadi ini kalau yang tahun pertama 4 per jumlah angka tahun. Jumlah angka tahun itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ya. Jadi berapa nih? 3, 6, 10. Jadi 4 per 10 ya, 4 per 10 dikali harga perolehannya dikurangi penyusutannya ya. Jadi ini tahun pertama tadi. Ini kalau dibuat secara manual kita buktikan ya, 4 per 10 dikali ini dalam kurung dikali harga perolehannya dikurangi hasilnya 12 juta ya. Benar nggak 12 juta di sini ya, betul kan, 12 juta. Kalau tahun kedua gimana? Angka tahun terbalik, habis 4 berapa ya? Habis 4 kalau terbalik. Kalau nggak terbalik kan habis 4 5. Nah, karena terbalik habis 4 ya 3. Jadi sama dengan 3 per 10 dikali dalam kurung ya tadi apa, harga perolehan dikurangi nilai residunya atau nilai sisanya ya, 9 juta. Itu rumus secara manual. Nah, kalau kamu hitung secara manual seperti tadi itu kan lama ya. Jadi di dalam Excel itu sudah disediakan rumusnya tadi. Rumusnya adalah SYD. SYD itu kepanjangan dari sum of the years digit atau metode jumlah angka tahun.
berarti ini salah nih, metode jumlah angka tahun, bukan saldo menurun. Metode jumlah angka tahun, jumlah angka tahun, atau sum of the used method. Kenapa? Nah ya, kemudian berikutnya yaitu metode saldo menurun atau declining balance methods. Jadi itu rumusnya sama dengan ya DB. DB itu adalah declining balance ya. Ininya apa tuh? Cost seperti harga perolehan, terus nilai sisa, umur ekonomis, terus period, berarti sama dengan metode jumlah angka tahun ya. Pertama adalah kamu klik harga perolehannya, kemudian nilai sisanya, kemudian umur ekonomisnya, kemudian periodnya. Nah, ini di sini. Nah, ini, ya. Terus tutup kurung, cost-nya atau harga perolehannya kamu kunci, absolutkan dengan cara memberi tanda atau lambang dolar ya. Kamu semuanya kamu buat diabsolutkan kecuali yang periodnya nih, yang terakhir jangan kamu kunci ya. Nah, kalau seperti ini karena tidak muat kolomnya, jadi kamu jangan bingung. Jadi kalau bapak lebarkan ini kolomnya, nah ya nggak muat. Jadi kita kurangi nih, untuk mengurangi ini dari sini nih, decreasing decimal. Nah, ini kan currency ya, kurang bagus tampilannya, kamu ganti accounting, terus klik 2 kali. Kemudian untuk akumulasi tahun penyusutan pertama sama dengan beban penyusutan tahun pertama. Tahun kedua akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah beban penyusutan tahun kedua ya, terus di copy. Kemudian untuk nilai buku adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kemudian diklik 2 kali. Nah, itu metode saldo menurun. Ini juga manualnya ada rumusnya ya. Nanti di kelas 11 saja Bapak jelaskan kembali secara detailnya untuk pelajaran akuntansi keuangan. Nah, kemudian ada metode saldo menurun, ada saldo menurun ganda. Kalau saldo menurun cuma DB ya, declining balance. Nah, kalau double declining berarti DDB. Nah, ini DDB ya. Terus caranya sama. Jadi klik harga perolehannya, diklik nilai sisanya, kamu klik umur ekonomisnya, terus diklik periodenya ini ya, tutup kurung, diabsolutkan kecuali yang terakhir tidak diabsolutkan. Terus ini karena tidak muat kolomnya, nah, terus pakai yang accounting, terus di copy. Kemudian akumulasi penyusutan
tahun pertama itu sama dengan beban penyusutan tahun pertama. Tahun kedua akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah beban penyusutan tahun kedua. Terus di copy, harga nilai bukunya adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Kemudian ya, ini nanti kalau kamu belajar secara manual juga ada rumusnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Terima kasih kalian sudah menonton video Bapak. Mudah-mudahan kalian cukup jelas ya. Nanti kalau belum jelas silahkan kamu bisa bertanya langsung kepada Bapak. Demikian penjelasan dari Bapak. Terima kasih atas segala perhatian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.